Giyu Mingjun dan yang lainnya sebenarnya merasa bahwa mereka memiliki hubungan yang samar dengan Sungai Huangquan. Sungai Huangquan yang sebelumnya tidak dapat dilihat dengan jelas menjadi samar-samar saat ini. Luar biasa. Semua orang memandang leluhur dunia bawah 10.000 tulang dengan heran, dan pada saat yang sama menunjukkan rasa iri yang mendalam. Tampaknya Kaisar Nether masih menghargai kata-kata leluhur dunia bawah 10.000 tulang saat itu, dan bahkan memberitahunya rahasia seperti itu. Setidaknya banyak orang kuat yang hadir belum pernah menerima bimbingan seperti itu dari Kaisar Netherworld. Merasakan perubahan pada setiap orang, Kaisar Yan Po juga mengubah warnanya. Dia memejamkan mata dan segera mencoba mengikuti metode Wan Gu Mingzu. Gumpalan kekuatan aturan perlahan menghilang di sepanjang tubuh Kaisar Yan Po kali ini. Dia tidak mencoba memahami kekuatan Sungai Huangquan seperti biasanya, tetapi menggunakan aturannya sendiri untuk mencoba berinteraksi dengan Sungai Huangquan. Cocok. Lambat laun, Sungai Huangquan, yang awalnya mengandung energi yin yang tak ada habisnya, menjadi seperti sungai yang keruh, dan lambat laun menjadi jelas bagi persepsi Kaisar Yama. Pemahaman yang tidak bisa dijelaskan mulai muncul di benak Kaisar Yan Po. Dan ketika Kaisar Yan Po mencoba menggunakan kekuatan aturannya sendiri untuk terhubung dengan Sungai Huangquan. Boom! Seluruh Sungai Huangquan sebenarnya sedikit bergetar, dan anak sungai mengalir darinya, perlahan mengalir menuju Kaisar Yama, dan terhubung dengan aturan jalan Kaisar Yama. Anak sungai. Sebenarnya ada anak sungai di Sungai Mata Air Kuning, yang diintegrasikan ke dalam aturan Kaisar Yama, membentuk lingkaran tertutup yang sempurna. Ini adalah. Kaisar Yan Po membuka matanya tak percaya, dia mengulurkan tangannya. Anak sungai ini mengalir perlahan ke sekeliling tubuhnya, dan rasanya seperti digerakkan oleh sebuah lengan. Terlebih lagi, ketika ia menyentuh anak Sungai Huangquan dengan tangannya, pemandangan terbakar oleh air Sungai Huangquan yang tak terhitung jumlahnya sebelumnya tidak muncul. Telapak tangannya seolah menyentuh tempat yang lembab dan hangat, yang sangat nyaman. Ini. Kaisar Yan Po sangat terkejut hingga seluruh tubuhnya gemetar. Sejak Kaisar Netherworld pergi, dia telah berpikir untuk mengendalikan Sungai Mata Air Kuning sepanjang waktu selama beberapa tahun ini, tetapi tidak peduli bagaimana perasaannya terhadap Sungai Mata Air Kuning, dia tidak pernah bisa menyentuh air Sungai Mata Air Kuning. Tapi sekarang, ketika dia mengubah metodenya, dia benar-benar membuka anak sungai di Sungai Huangquan dalam sekejap, dan anak sungai ini bisa diaktifkan karena keterkejutannya. Bagaimana mungkin dia tidak terkejut? Salah, ternyata persepsiku sebelumnya salah. Kaisar Yan Po mengangkat kepalanya dan bergumam. Bagaimanapun, Sungai Mata Air Kuning ini adalah harta karun tertinggi Kaisar. Saya selalu ingin mengendalikannya melalui pencerahan. Ini sama saja dengan terus-menerus berperang melawan Sungai Mata Air Kuning ini. Dengan tingkat kultivasi saya saat ini, bagaimana saya bisa melawannya Sungai Huangquan ini? Itu sebabnya saya tidak pernah mengendalikannya. Tetapi jika saya menggunakan pemahaman saya sendiri untuk menyesuaikan diri dengan Sungai Huangquan ini, untuk menyerah, atau mengambil inisiatif untuk menurunkan postur tubuh saya dan menghubunginya, tentu saja Sungai Huangquan ini akan melakukannya, tidak bisa mengendalikannya. Mereka akan memusuhi saya, jadi fusi mungkin terjadi. Salah, ternyata selama ini saya salah. Sebenarnya, mengendalikan Sungai Huangquan itu sangat sederhana. Kaisar Yan Po sedih dan bahagia di saat yang bersamaan. Sayangnya, segala kerja keras dan usahanya selama bertahun-tahun justru hanya membuang-buang waktu. Untungnya, ia akhirnya menemukan jalan yang benar. Meskipun dia baru membuka anak sungai di Sungai Huangquan sekarang, karena dia dapat membuka anak sungai, jika diberi waktu, dia mungkin tidak dapat mengendalikan seluruh Sungai Huangquan. Pada saat itu, dia akan menjadi orang ketiga yang bangkit di dunia bawah.
Hormati 4 Kaisar Agung. Pada saat ini, kegembiraan batin Kaisar Yanpo belum pernah terjadi sebelumnya. Ledakan. Dia mengambil satu langkah ke depan dan mengikuti anak sungai ini hingga mendekati seluruh sungai Huangquan. Benar saja, sungai Huangquan yang semula sangat menjijikkan dan penuh permusuhan terhadapnya, tidak lagi memiliki daya tolak yang kuat. Meski masih tak terkendali, setidaknya itu tidak lagi menjijikkan. Jika diberi waktu, saya pasti akan mampu sepenuhnya mengendalikan sungai Huangquan ini. Kaisar Yanpo gemetar. Di sampingnya, Lord Jiu Yuming dan yang lainnya terkejut dan tidak bisa dijelaskan saat melihat pemandangan ini. Kaisar Yanpo memang pantas menjadi Kaisar Agung Yama. Bakatnya begitu luar biasa. Pantas saja ia mampu memasuki ranah Kaisar Agung saat itu. Mereka semua baru memulai setelah menemukan caranya, namun Kaisar Yanpo sebenarnya berada tepat di sungai Huangquan. Sebuah anak sungai dibuka, yang sangat buruk. Haha, Xiao Yanzi benar-benar kuat. Dia telah mengendalikan jejak kekuatan sungai Huangquan dengan begitu cepat. Saudaraku, kita tidak boleh ketinggalan. Mari bekerja keras untuk memahami kekuatan sungai Huangquan dan berusaha memasuki ranah sungai Huangquan. Kaisar Agung sesegera mungkin. Wangu Mingzu melihat ini. Dia tertawa terbahak-bahak dan terbang di dekat sungai Huangquan pada saat yang bersamaan. Melihat hal tersebut, Jiu Yumingjun dan yang lainnya buru-buru mengandalkan pemahaman mereka tentang sungai Huangquan untuk lebih dekat dengan sungai Huangquan. Untuk suatu waktu, ratusan orang bersaing satu sama lain, dan rasanya seperti ribuan layar bersaing satu sama lain. Pupil Kaisar Yanpo menyusut, cahaya dingin melintas di matanya, dia ragu-ragu sejenak, dan mendengus dingin di dalam hatinya, aku hanya ingin kalian menyadarinya sejenak, dan kemudian menanganinya setelah aku kendalikan sepenuhnya sungai Huangquan. Kalian. Dengan pemikiran ini di benaknya, Kaisar Yanpo segera mendekati sungai Huangquan. Tubuhnya benar-benar telah bersentuhan dengan sifat asli sungai Huangquan, dan dia dengan cepat menjadi tercerahkan. Dengan anak sungai ini sebagai pendukungnya, sungai Huangquan yang sebelumnya tidak dapat dia pahami menjadi jelas sekarang. Kaisar Yanpo merasa tidak akan lama lagi dia bisa memahami anak sungai kedua atau bahkan ketiga. Tuan Muda Chen, apa yang harus kita lakukan sekarang? Kaisar Yanpo mendapatkan pencerahan begitu cepat. Jika ini terus berlanjut, apa yang akan terjadi jika sungai Huangquan benar-benar membuatnya menyadarinya? Wangu Mingzu berkata dengan panik. Dia tidak menyangka bahwa kata-kata santainya berdasarkan rumusan Kaisar dan wawasannya sendiri akan memiliki pengaruh yang begitu besar. Tidak masalah. Qin Chen melirik Kaisar Netherworld, apakah kamu tidak merasakan perubahan pada Kaisar Netherworld? Perubahan pada Kaisar. Semua orang menoleh dan terkejut ketika melihatnya. Pada saat ini, sebenarnya ada aura dunia bawah tak kasat mata yang mengalir di sekitar Kaisar Netherworld. Aura ini sangat halus sehingga tidak ada yang bisa mendeteksinya untuk sementara waktu kecuali Qin Chen dengan sengaja mengingatkannya. Apa yang terjadi? Wangu Mingzu berkata dengan terkejut. Qin Chen terkekeh dan berkata, apakah menurutmu Kaisar Nether mengajarimu formula dan jiwa dewa hanya untuk mendekatkanmu ke sungai Huangquan? Apa maksudmu? Wangu Mingzu terkejut. Qin Chen menyipitkan matanya dan berkata sambil tersenyum, ketika Anda menggunakan apa yang dia ajarkan kepada Anda untuk memahami sungai Huangquan, Kaisar dunia bawah sebenarnya telah mulai bergabung dengan sungai Huangquan melalui nafas jiwa ilahi di tubuh Anda. Petik 2. Adapun dunia luar, Kaisar Yanpo dan yang lainnya jadi alasan mengapa Anda dapat menyadari kekuatan Huangquan begitu cepat bukan karena ucapan santai Anda sebelumnya, tetapi karena Kaisar Yuming diam-diam melakukan sesuatu. Yuming, benarkah? Qin Chen memandang Kaisar Yuming sambil tersenyum. Mata Kaisar Netherworld berkilat, dan dia segera menggaruk kepalanya dan berkata dengan naif,
tentu saja, aku tidak bisa menyembunyikan apapun darimu, Qin Chen. Hehe, aku memang menyatu dengan Sungai Huangquan. Hehe. Bas. Begitu dia selesai berbicara, aura di tubuh Kaisar Netherworld benar-benar meningkat dengan kecepatan yang mencengangkan. Ledakan. Aura Kaisar yang menakutkan langsung menyebar dari Kaisar Netherworld dan muncul di dunia yang kacau ini, menyebabkan fluktuasi yang hebat. Tendang, tendang, tendang. Kaisar Simei dan yang lainnya mundur satu demi satu di bawah aura ini, dengan ekspresi terkejut di wajah mereka. Aura yang menakutkan. Pada saat ini, semua orang sepertinya melihat sosok pria kuat yang tak tertandingi, yang menjelajahi dunia bawah kuno, mengendalikan dunia, dan duduk di satu tempat, sosok yang tak tertandingi. Yah, tubuh Raja Hantu Moriming ini benar-benar sampah, itu membatasi kultivasi saya. Kaisar Nether menggelengkan kepalanya dan memandang Qin Chen, "Nah Qin Chen, saya hanya membebaskan sebagian dari kultivasi saya. Jika saya bisa diizinkan untuk sepenuhnya kembali ke Sungai Huangquan, saya dapat menggunakan kekuatan Sungai Huangquan untuk mengkondensasi kembali tubuh Kaisar, dan kemudian saya benar-benar dapat mendapatkan kembali kekuatan puncak saya sebelumnya. Kalau begitu, apakah kamu siap?" Qin Chen melihat ke arah dengan Kaisar Netherworld. "Tentu saja kami siap. Kami dapat mengambil tindakan kapan saja. Jangan khawatir, di sini, di Sungai Huangquan, saya jamin Kaisar Yanpo tidak akan dapat mengirimkan pesan apapun. Saat Kaisar Wu Yueming dan yang lain mendapat kabar, aku pasti sudah pulih sepenuhnya." Kaisar Netherworld berkata dengan percaya diri. Oh. Mata Qin Chen berkedip dan dia tertawa, "Kalau begitu, semua orang mematuhi perintah." Begitu dia selesai berbicara, nada suara Qin Chen tiba-tiba menjadi berat, dan aura yang mendominasi dan agung langsung keluar darinya, dengan tatapan dingin semua orang yang hadir. Ini, Kaisar Simei dan yang lainnya tertegun dan memandang Qin Chen. "Setelah beberapa saat, aku akan melepaskan semua orang dari dunia kekacauan." Saat mereka keluar, satu-satunya target adalah Kaisar Yama. Petik 2. Tidak. Petik 2. Semua orang menjawab. Qin Chen berkata dengan sungguh-sungguh, "Kaisar Yanpo telah bisa duduk di Gunung Huangquan begitu lama. Kekuatan orang ini sungguh luar biasa. Selain itu, orang ini telah berada di Gunung Huangquan selama bertahun-tahun. Saya tidak tahu apa metode yang bisa dia gunakan, bahkan jika Kaisar Netherworld ada di sini, semuanya jangan ceroboh." Iya, semua orang tampak serius. Qin Chen memandang Kaisar Simei. "Simei, tugasmu adalah menggunakan teknik pesona pada Kaisar Yanpo terlebih dahulu untuk mengulur waktu. Setelah melakukan ini, bekerja sama dengan Wang Wu Mingzu untuk mengendalikan Jiu Yu Mingjun dan yang lainnya. Jangan biarkan apa yang terjadi dengan mereka." Petik 2. Kaisar Simei tampak serius, mengangguk sedikit, dan tiba-tiba merasa sangat tertekan. Makna Qin Chen sangat jelas. Jiu Yu Mingjun dan yang lainnya berada di bawah komando Kaisar Nether, dan mereka mungkin tidak benar-benar menyerah kepada Kaisar Wu Yueming dan mereka. Setelah pertempuran ini berhasil, mereka mungkin menjadi kekuatan yang efektif untuk pihak mereka sendiri, jadi yang terbaik adalah mengendalikannya. Tentu saja, jika sesuatu yang tidak terduga terjadi, Anda tidak perlu khawatir dan bunuh saja, Qin Chen mengingatkan lagi. Jika Anda bisa menangkapnya hidup-hidup, yang terbaik adalah menangkapnya hidup-hidup, jika tidak bisa, lebih baik fokus pada diri sendiri. Jangan khawatir, Qin Chen, begitu Kaisar ini keluar, mereka akan segera menyerah, kata Kaisar Netherworld dengan percaya diri. Qin Chen meliriknya dan tidak berkata apa-apa.